ini ceria sekali ya karena hari itu cerah. Pol, cerah, panas. Panas, tadi aku kan masuk siang nih Joy. Di jalan, aduh panas sekali. Apalagi bawa kereta sendiri ya kayaknya butuh dikendarai. Kan, mulai kan. Ada Gojek kan ya kan Tribuners, ada Gojek, ada Grab, ada InDriver ya. Nah seperti biasa nih Tribuners di Selamat Sore Medan, Ica dan Joy bakalan ngajak Tribuners kalian untuk membahas 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners kalian nih. Kita Benar kulik-kulik sekali. beritanya. Joy gimana, sehat? Sehat, Ica bagaimana? Tadi kan udah bilang panas-panasan. Apakah kamu meleleh, mengecil, mencair? Mengecil sih saya. Sehat. Ya, semoga Tribuners di rumah ataupun dimanapun berada sehat-sehat selalu. Benar, soalnya ini kayaknya udah mau masuk kemarau, Ca. Iya ya, udah terasa panas ya, Iya. apalagi bentar lagi mau puasa nih Joy. Aduh, benar. Semoga aja pas bulan Ramadan tidak sepanas itu ya. Benar. Oke deh Tribuners, kita udah nyiapin 3 berita nih. Yang pertama boleh bawain Joy. Boleh. Jadi yang pertama ini berita tentang aksi curanmor ya. Di mana-mana lagi-lagi curanmor ya. Tapi yang ini ada yang baru, Ca. Di mana aksi pencurian sepeda motor nih dengan modus bobol pagar. Pagar rumah gitu ya? Iya, pagar rumah dibobol, kayak gitu. Dia masuk, biasanya kan orang nyuri motor di saat ada kesempatan. Ini dia membuka kesempatan itu. Yang mencari kesempatan iya, ya? benar sekali. Nah, kali ini terjadi di Jalan Bunga Melur, Kecamatan Medan Selayang. Aksi pencurian 2 unit sepeda motor ini pun sempat terekam kamera pengawas CCTV. Nah, dari rekaman yang dilihat oleh Tribun Medan, para pelaku datang berbonceng 3 menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumah korban. Kemudian 2 pelaku turun dari atas motor dan mendekati pagar rumah korban. Iyalah, didekati ya untuk mencuri. Sementara 1 pelaku kan tadi orang itu bonceng 3 Ya. menunggu di seberang jalan bersama sepeda motornya. Para pelaku ini terlihat sempat mondar-mandir ya, mungkin melihat situasi bagaimana Tengok-tengok sikon dulu, adakah kan? orang, nah kayak gitu. Nah, tapi setelah dilakukan itu tadi sweeping lah namanya ya, kedua pelaku kemudian memanjat pagar dan masuk ke dalam teras rumah. Waduh. Dia manjat pagar masuk ke dalam teras rumah, kayak mana ngeluarinnya ya? Nah, berhasil masuk ke dalam, kedua pelaku ini dengan sigapnya langsung membobol 2 unit sepeda motor jenis Beat yang terparkir di teras. Kemudian usai berhasil menghidupkan 2 unit sepeda motor berwarna putih itu, para pelaku ini membuka pintu gerbang dan melarikan 2 unit sepeda motor. Jadi orang ini manjat pagar dulu, masuk, baru bukanya dari dalam. Iya. Kemungkinan nggak digembok. Mungkin ya. Bisa jadi karena dia tinggal langsung buka gini ya kan. Bener. Jadi memang harus lebih safety ya sebenarnya. Benar sekali. Baru berhasil melarikan 2 sepeda motor. Nah, kejadian ini terjadi pada Sabtu 28 Januari 2023 pukul 2.30. Oke, tengah malam. Tengah malam udah mau pagi sih itu ya. Nah, ia mengatakan setelah temannya sampai dilihat pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor hilang. Ya baru dilihatlah kan dari CCTV ternyata ada memang buktinya kalau dimaling sepeda motornya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita sama-sama dulu saksikan cuplikan video berikut ini.
Wajar masih penuhan. Awalnya kan saya tidur, teman saya yang hilang satu lagi itu baru pulang dari luar sekitar jam 5:30 pagi. Itu motor saya pulang kerja sekitar jam 10 udah di sini. Sama motor teman tuh dua kan. Setelah bang tuh pulang jam 5:30, dilihat pagar udah kebuka, dua motor tuh udah hilang. Nah, dilihat dari CCTV ada berapa orang pelakunya, Kak? Untuk yang masuk ke sini cuma dua. Cuman kalau dari CCTV tetangga itu ada 3, mereka naik motor. Tapi ada mobil lalu lalang kayak mungkin rombongan mereka juga. Gimana cara mereka beraksi, Kak? Lompat dari pagar, kemudian itu dipotong pagarnya, terus pergi. Gembok ya? Ya, dipotong. Gemboknya dirusak ya? Cara dia ngambil sepeda motornya, Kak? Kurang tahu ya bang, ngapain bawa motor itu terus digeser. Ada pakai kunci letter T atau dipatahkan stangnya? Kurang tahu bang, kurang. Yang dilihat dari jelas. CCTV? Cuman mereka bawa ada besi panjang gitu. Ada alat ya? Iya. Ya itu dia keterangan dari korban yang diketahui bernama Cindy nih, Tribuners. Namun untuk berita lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Alfiansyah. Sore, Isa dan Joy. Ini bagaimana Bang bisa kehilangan sepeda motor? Apakah modus-modus seperti ini lagi musim atau bagaimana Bang? Ya, baik Joy, Isa dan juga Tribuners. Ya memang 3 hari ini dihebohkan dengan aksi viral, aksi pencurian di mana komplotannya ini melakukan pembobolan rumah melalui pintu gerbang. Nah, beberapa waktu lalu juga sempat beredar ada komplotan maling yang berjumlah 5 orang beraksi di Jalan Burung. Nah, keesokan harinya juga sempat beraksi juga 3 orang remaja yang terekam kamera CCTV juga beraksi di kawasan parkiran hotel di Jalan Semarang. Nah, tadi pun juga sempat terekam CCTV di mana aksi pelaku ini terekam CCTV di kawasan Kecamatan Medan Selayang. Nah, dalam aksi pencurian tersebut, para pelaku ini yang ditaksir berjumlah 3 orang ini datang ke lokasi rumah korban dengan cara masuk melalui lompat pagar begitu. Setelah masuk itu mereka ini langsung melakukan pembobolan 2 unit sepeda motor dan juga sempat merusak gembok pagar dari rumah tersebut. Nah, akhirnya pelaku ini pun membawa 2 unit sepeda motor jenis Beat. Nah, menurut keterangan dari pemilik rumah atau pemilik sepeda motor, aksi pencurian itu memang setelah dari kejadian di tempat dia di tanggal 11 kemarin, selang beberapa minggu kemudian milik tetangganya juga raib begitu hilang, dilarikan oleh pencuri. Akhirnya di kawasan tersebut memang rawan aksi pencurian yang dilakukan oleh para pelaku dengan modus manjat pagar. Begitu dan Joy. Nah Bang, kalau boleh tahu itu kan udah beberapa kali kejadian pencurian di tempat yang berdekatan. Nah, apakah pelakunya itu sama atau gimana Bang? Berbeda? Halo Bang. Gimana, Cah? Kan tadi terjadi pencurian sepeda motor di tempat yang berdekatan dengan waktu yang berdekatan pula. Nah, apakah pelaku ini merupakan pelaku yang sama? Ya, dugaannya memang dilakukan dengan pelaku yang sama ya, karena dilihat dia melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Ini kita duga memang pelakunya ini orang yang sama, namun belum diketahui secara pasti karena memang pelakunya ini belum tertangkap oleh pihak polisian. Kemungkinan jika ditangkap nanti akan ada informasi apakah memang benar pelaku ini merupakan orang yang sama dalam melakukan aksi pencurian motor itu atau tidak. Berarti sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya, Bang? Ya, untuk saat ini memang kasus pencurian yang terjadi di sana sudah dilaporkan ke Polsek Sunggal.
terkait hal tersebut memang polisi sendiri masih melakukan penyelidikan dan melakukan pendalaman terkait para pelaku yang sering beraksi di kawasan itu gitu. Nah, lalu Bang, kalau dibilang kan ini pelaku kayak udah tahu gitu ya, dia panjat, berarti dia tahu ada sepeda motornya, baru dia bisa juga merusak gemboknya. Nah, apakah ada mengecek CCTV di hari-hari sebelumnya nih? Apakah pelaku udah melakukan proses gambaran gitu? Gimana sih kondisi rumahnya entah orang gitu? itu udah berlalu lalang kian Iya. kan? Apakah ada tertangkap CCTV, Bang? Ya memang menurut pengakuan dari korban sempat tertangkap juga mereka ini dalam sebelum kejadian itu memang sempat mondar-mandir di kawasan itu dan kemungkinan memantau situasi begitu dan mencari rumah incarannya. Nah, tepat di hari H itu memang kejadian itu memang awalnya mereka juga sempat melakukan pengintaian karena memang aksi pencurian ini terjadi itu di tengah malam ketika para pemilik sepeda motor ini sedang tertidur ya? Dari rekaman CCTV yang kita lihat itu memang awalnya mereka ini memantau begitu terlebih dahulu melihat situasi hingga akhirnya dirasa sudah cukup aman, mereka pun kemudian masuk ke dalam pintu gerbang dan akhirnya melarikan sepeda motor gitu. Oke, Bang. Oke. Tapi pihak kepolisian udah mulai ini nggak, Bang? Melakukan Melakukan pencarian terhadap atau pelaku. Laporannya masih stuck? Ya, terkait laporannya memang saat ini polisi pun masih melakukan pendalaman ataupun penyelidikan terkait aksi dari para pelaku ini dan juga masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Oke lah Bang Alfiansyah, terima kasih informasinya. Ditunggu nih Bang updatean tentang kasus ini, gimana, apakah pelakunya sudah ditemukan ya Bang Alfiansyah? Karena cukup meresahkan masyarakat ya. Benar. Terima kasih Bang Alfiansyah. Selamat sore. Selamat beraktivitas. Agak beda ya kita. Selamat beraktivitas, selamat sore gitu. Oke Tribuners, itu dia yang harus lebih Aduh, bingung deh bilangnya gimana, lebih kalau kita bilang lebih hati-hati, lebih waspada, kayak yang udah pasang CCTV, udah pasang gembok, itu pun masih bisa juga diraup. Jadi kayak mana lagi nih nak dikata? Berarti kesempatan itu memang dia yang buat. Soalnya itu udah dia tutup, pagar dia bagus loh, tinggi juga, dinaikin. Dia nggak nyangka mungkin ada orang bisa manjat itu kali ya. Ternyata dibilang ada pos kamling juga udah ada pun tetap kayak gitu kan. Di kebanyakan lokasi ya gitulah ya Tribuners ya, banyak-banyak berdoa juga nih harus kayaknya di tengah zaman kayak sekarang ini, zaman edan. Oke, kita move ke berita kedua. Ini berita tentang apa, Ca? Ada tewas nih Joy, seorang petani. Nah, warga desa Johar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai digemparkan dengan tewasnya seorang petani bernama Ancis Hutagaul, umurnya 30 tahun. Nah, dia tuh saat sedang bekerja di sawah miliknya. Korban ditemukan pertama kali oleh istrinya Outa Marbun yang curiga korban kok nggak pulang-pulang nih, udah mau sore gitu kan. Nah, saat ditemukan korban dalam kondisi terlungkup dalam lumpur dan telah meninggal dunia. Derman Sinaga, kepala desa, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu sore semalam. Berarti tanggal 16. Nah, sebelum ditemukan tewas, korban sedang menyemprot sawah miliknya tersebut. Nah, dia itu katanya permisi dengan istrinya untuk ke sawah, padahal udah dilarang karena istrinya juga dalam kondisi hamil. Korban sendiri diketahui memiliki penyakit sawan. Derman mengatakan saat itu korban pamit kepada istrinya pada pagi hari ini sekitar pukul 9 pagi. Nah, korban ketika itu seorang diri menyemprot sawahnya, namun menjelang siang korban tak kunjung pulang. Mungkin biasanya udah pulang gitu ya. Nah, sekitar pukul 3 sore nih sang istrinya itu khawatir kan. Nah, korban kok nggak pulang-pulang nih. Kemudian disusulnya lah ke sawah. Kemudian didapatinya lah suaminya udah dalam keadaan seperti itu. Terlungkup ya, meninggal. Ketika sampai di lokasi, istri korban histeris melihat suaminya telah terbujur kaku nih dengan kondisi terlungkup dan wajah terbenam lumpur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut lalu menghubungi petugas kepolisian. Polisi dibantu warga lalu melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Keluarga yang menolak dilakukan autopsi kemudian membawa korban ke rumah duka.
Nah, jadi kayak gitu. Penyakit sawan itu ternyata bahaya ya. Ya, tapi kita nggak tahu ini penyebabnya memang Sawan, sawannya pure kah? sawan atau Iya, atau entah serangan ada jantung. penyakit lain gitu ya. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkap kita tonton dulu lah Tribuners ya video yang berikut ini. Cek. Mana harus dibawa visum katanya, bagaimana tulang? Besok keluar, cek keluar bilang. Setelah nanti kita bawa dulu ke rumah sakit untuk mengecek apanya. Sebenarnya bapak ini ada penyakitnya ya, sawan, tapi dia nekat akan berangkat untuk menyemprot sawahnya sekitar jam 9 pagi. Nah, dia nggak didampingi istrinya keadaan hamil, jadi disuruh tinggal di rumah. Setelah itu dia berangkat. Nah, sampai jam 3 nggak pulang-pulang, istrinya curiga. Datang dia menjemput untuk ke sawah ini. Ternyata ada yang lihat bahwa ada dia udah telungkup di tengkurap dia di sawah itu, keadaan udah meninggal. Ya, itu dia Tribuners, kesaksian dari para keluarga maupun tetangga di desa sekitar. Namun untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah, selamat sore. Selamat sore Bang Anugrah. Oke, ini dia. Bang Anugrah nih ya, setiap SSM Rica perhatikan tuh kayak yang di outdoor terus, kayak abis lari sore nih. Apa betul Bang, abis lari sore? Enggak, baru jalan-jalan aja dari keliling-keliling, baru liputan. Oh, jalan sore berarti ya, bukan lari sore. Jalan sorenya ternyata Ica. Nah, Bang Anugrah boleh jelasin nih Bang, gimana kronologi seorang petani yang ditemukan tewas ini? Oke, baik. Jadi semalam itu ada seorang petani ya, yang ada di Desa Juhar, di Kecamatan Bandar Khalifa di Kabupaten Sedang Bedage, yang ditemukan meninggal dunia ketika berada di sawah miliknya. Nah, kejadian itu memang semalam diketahui sekitar pukul 3 sore oleh istrinya sendiri. Nah, memang ada semalam sempat ada pelarangan ya dari istrinya korban ini agar tidak pergi ke sawah begitu, apalagi istrinya ini memang sedang kondisi mengandung begitu. Namun karena tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan apa yang disampaikan istrinya, kemudian korban ini pergi seorang diri untuk menyemprot padi miliknya di sawah yang jaraknya itu sekitar 500 meter lah gitu dari rumah korban ini. Nah, setelah sampai di sana ternyata sejak pagi sekitar pukul 9 kemudian belum pulang. Biasanya siang itu kan pulang ya, makan siang. Namun ini sampai jam 3 sore itu belum pulang. Nah, kemudian istrinya yang khawatir begitu menemuin suaminya ke sawahnya dan melihat kalau kondisi suaminya itu sudah meninggal dunia dengan kondisi yang wajahnya itu telungkup gitu, mengarah ke lumpur yang ada di sawah tersebut. Begitu, Risa. Baik Bang, kan ini pertama istrinya melarang ya untuk suaminya pergi ke sawah. Nah, pada biasanya suaminya ini ke sawah bagaimana Bang? Apakah bersama istri atau ada orang yang menemani? Soalnya kan seperti ada firasat. Apakah memang kondisi si korban ini lagi kurang fit makanya dilarang sama istrinya? Jadi apa penyebab istrinya melarang nih Bang? Baik, jadi memang dilarang karena memang si korban ini punya penyakit sawan begitu. Jadi penyakit sawan ini kan biasanya yang jegang-jegang gitu ya. Iya, kejang, karena kejang-kejang gitu, kejang-kejang. Dan ini memang kambuhnya itu kan tidak bisa diprediksi begitu. Iya. Jadi hal itu yang membuat istrinya ini khawatir karena biasanya kan mereka itu berdua ya, pesawat gitu. Tapi karena kondisi istrinya juga lagi mengandung begitu. Jadi dia kemarin itu tidak ikut ke sawah dan membiarkan suaminya. Sebenarnya nggak membiarkan ya, sudah mencoba melarang, cuman suaminya tidak mendengar. Kemudian dia pergi sendiri dan akhirnya terjadilah peristiwa itu gitu. Oke Bang. Nah lalu Bang, sebelum ini kan
katanya orang yang pertama menemukan istrinya nih Bang. Nah, apakah sebelum istrinya ada tetangga-tetangga nggak itu yang ngelihat kalau misalnya kok dia dalam keadaan seperti itu gitu? Karena kan ini di sawah nih, mana tahu ada warga yang melintas sempat melihat gitu. Oke, berarti jadi semalam kita udah tadi kembali mengkonfirmasi oleh Kepala Desa Juhar ya, Pak Darman Sinaga mengatakan kalau sebelumnya tidak diketahui begitu. Mungkin ada yang melihat tapi tidak memperhatikan, kemudian sampai akhirnya si korban ini meninggal dunia, dan yang memastikan kalau si korban ini telah meninggal itu adalah istrinya sendiri ketika melihat suaminya itu sudah berada di tengah-tengah sawah ya, dan dengan kondisi sambil memegang semprotan itu. Waduh. Memegang semprotan untuk menyemprot sawah itu masih dalam genggaman dia begitu, dipanggul dan ketika dilihat kondisinya sudah tidak bernyawa lagi, meninggal dunia, dan itu yang membuat dia semalam histeris, kemudian memanggil warga yang ada di sana. Sebenarnya jarak antara sawah dengan perumahan warga itu memang cukup jauh ya, ada 300 meter begitu, dan kondisinya si korban ini juga ditemukan di tengah-tengah areal sawah. Mungkin ini bertepatan ketika si korban ini memang lagi menyemprot begitu. Oke Bang, sekarang kan pihak keluarga menolak untuk autopsi. Nah, lalu apakah ada pemeriksaan oleh dokter gitu kan, agar mengetahui sebenarnya apa sih penyebabnya ini meninggal? Memang dia memiliki penyakit bawaan sawan ya kan Bang, tapi kan tidak tahu nih sebenarnya penyebabnya Itu pure meninggalnya. pure sawan atau enggak Iya, gitu. atau dia sebenarnya meninggalnya jam berapa? Karena ditemukan kan sudah sore. Oke, baik. Jadi semalam itu tidak dilakukan autopsi ya. Biasanya kan kalau proses autopsi ini biasanya pengecekan untuk mengetahui penyebab pasti, termasuk jam berapa meninggal, kemudian apa yang menyebabkan, apakah ada tanda-tanda misalnya karena penyebab lain begitu, bukan karena sakit seperti yang disampaikan oleh keluarga. Nah, itu tidak dilakukan memang semalam, Joy, karena memang keluarga sudah meyakini kalau ini disebabkan oleh penyakitnya si korban ini, dan semalam memang sudah dilakukan ya, walaupun tidak dilakukan autopsi tapi sudah dilihat, dicek dari luar gitu, dari tubuhnya gitu, memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan begitu yang mengarah ke kasus penganiayaan begitu. Benar-benar. Tidak ada ditemukan, dan hal itu yang kemudian memperkuat keluarga untuk tidak melakukan otopsi atau menyerahkan jenazah ke proses penyelidikan oleh tim kepolisian. Mereka meminta agar semalam jenazah langsung saja dibawa ke rumah duka ya, untuk pada hari ini untuk disemayamkan begitu, karena memang mereka yakin ini murni karena penyakit yang diderita korban ini begitu. Nah, jadi apakah korban sudah dimakamkan, Bang? Nah, memang pada hari ini sudah dimakamkan ya, dimakamkan tadi sekitar pukul 2 di sekitaran makam tempat pemakaman umum yang ada di Desa Juhar begitu. Bisa. Lalu gimana Bang kondisi pemakaman pada hari ini tadi? Ya, memang tadi sejumlah warga termasuk keluarga juga itu mengiringi proses pemakaman dari korban ini. Memang suasana cukup haru. Kenapa? Karena memang si korban ini masih berumur 30 tahun ya. Iya, masih muda, 30 masih tahun. muda sekali. Muda begitu, dan juga Istri hamil. yang paling menyedihkan juga memang istrinya ini lagi mengandung sekitar 4 bulan begitu. Jadi pertama, Bang. Anak yang kedua. Oh, anak Jadi kedua. memang ini memang cukup haru ya, karena apalagi istrinya tadi memang tidak menyangka begitu, dan sedikit merasa bersalah lah kenapa akhirnya membiarkan suaminya pergi. Namun tadi sudah selesai, dan tadi memang pemakamannya dilaksanakan sekitar pukul 2 siang tadi. Lisa. Oke, nah jadi kondisi istrinya gimana, Bang? Karena histeris itu gimana kandungannya? Ya, memang walaupun tadi cukup terpukul begitu, namun sejauh ini memang
karena memang ada keluarga, kemudian juga ada masyarakat yang menenangkan istrinya, kemudian ya mulai menerima ya apa yang sudah terjadi memang di luar dari apa yang diharapkan, namun terpulang memang istrinya memang tadi sudah dirangkul, dinasihati bersama sejumlah keluarganya yang hadir di sana juga untuk menguatkan istrinya agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan ini, karena masih ada satu orang anak dan juga anak yang ada di dalam kandungannya begitu. Benar. Oke, Bang Anugerah jadinya. Terima kasih banyak Bang atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Sama Aris dan Joy. Selamat sore, Bang. Sedih sekali loh. Iya. Gimana tuh kondisi kok kita jadi ini ya, istrinya tuh lagi hamil, padahal dia udah ngelarang ya kan, tapi ya namanya kita umur nggak ada yang tahu. Takdir Tuhan ya, istilahnya pergi pun dia mungkin ikut suaminya, itu tidak menutup kalau Tuhan sudah berkata pulang. Iya pasti ya, Pulang. mungkin caranya aja yang kayak gini, tapi kayak dia loh yang orang pertama yang menyaksikan, dan dia langsung depan mata kepala dia sendiri gitu ya. Waduh ya Tribuners, semoga mbaknya kuat dalam menghadapi cobaan, karena Tuhan juga nggak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Benar. Oke, kita mau ke berita ketiga, apanya Joy? Ini berita ketiga datang dari musisi Ressa Herlambang. Tribuners pada kenal Ressa Herlambang tidak? Ressa Herlambang ini dituding melakukan penipuan terhadap penyanyi Kiki Kanu ya, sesama musisi nih mereka. Belakangan memang nama Ressa Herlambang ini menjadi perbincangan publik atas cerita pilu yang ia bagikan saat bisnis keluarganya bangkrut. Jadi selain bisnisnya bangkrut, terus ibunya diduga disantet hingga meninggal, dia pun juga sepi karirnya sampai dia jualan es pisang ijo. Nah, di tengah kabar dia seperti itu dan lenyap lah beberapa tahun kabar dia dari industri musik, dia berani nih speak up di podcast tentang cerita dia dengan branding, bukan menjual kesedihan gitu. Dia nggak pengen dikasihani seperti itu. Nah, setelah kabar itu mencuat, kini muncul sosok Kiki Kanu yang mengaku ditipu oleh Ressa Herlambang. Nah, jadi kan kayak sekarang orang lagi bersimpati nih sama Ressa Herlambang. Tiba-tiba datang berita Kiki Kanu, saya ditipu, dia bilang. Apa nih? Nah, hal tersebut berawal saat Kiki Kanu yang ditawari oleh Ressa Herlambang untuk menjadi penyanyi dan akan dibuatkan sebuah lagu. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, pada Kamis 16 Februari 2023, Kiki Kanu membeberkan kronologinya. Nah, Kiki Kanu itu menceritakan saat itu ia merasa ditipu Ressa Herlambang hingga 1 miliar rupiah nih Joy, nggak tanggung-tanggung ya. Iya. Oke, dia bilang bukan utang piutang, ada utang, ada nipu, ada minta. Ya, gimana itu Tribuners? Nah, Kiki Kanu menegaskan uang 1 miliar rupiah itu murni untuk Ressa Herlambang, bukan untuk keluarganya. Kendati demikian, Kiki mengaku telah mengikhlaskan uangnya untuk keluarga Ressa Herlambang di luar 1 miliar rupiah. Berarti itu ada lagi. Iya. Kiki mengaku ia tidak terlalu dekat dengan pelantun lagu Menyesal itu. Kiki justru lebih dekat dengan mendiang mamanya nih, mendiang mama si Ressa. Pasalnya, mendiang mama Ressa Herlambang pernah menjadi manajernya dulu. Kiki menduga berawal dari kedekatannya dengan sang mama, membuat sang penyanyi memberanikan diri untuk meminjam hingga meminta uang kepadanya. Lantaran merasa iba dengan mama Ressa Herlambang saat itu, Kiki Kanu awalnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun belakangan ramai kabar soal Ressa Herlambang menceritakan kisah pilu saat bisnis keluarganya bangkrut. Nah, jadi mungkin waktu gini, si Kiki ngasihkan uang, dan dia kayak udahlah nggak apa-apa karena dia ada dekat juga sama mamanya. Nah, dia muncul si Ressanya di podcast dengan cerita sedihnya itu. Padahal ada Kiki Kanu yang udah tertipu, yang udah mengasihkan 1 miliar rupiah loh, gitu ya. Nah, Ressa Herlambang mengatakan kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Jadi udah lama ya. 13 tahun, Cah. Mengetahui hal tersebut, Kiki Kanu memberikan komentarnya. Kiki membenarkan hal tersebut. Pada 2010 silam, bisnis keluarga Ressa Herlambang tuh khususnya bisnis mendiang mamanya tuh bangkrut. Nah, Kiki pun tampak kayak mana ya? Kiki ini nggak mempermasalahkan lah, nggak apa-apa lah katanya gitu kan. Ia justru mempermasalahkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2020. Pasalnya, pada saat itu bisnis Ressa Herlambang tidak mengalami kebangkrutan gitu. Nah, sementara itu dikutip
dari YouTube Sambelalap nih ya. Reza Herlambang mengaku hanya ingin menceritakan perjalanan hidupnya saja di podcast itu, nggak ada hal lain. Reza Herlambang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menipu siapapun. Di sisi lain, Reza Herlambang pun tak takut dan meminta pihak yang merasa dirugikan tersebut melaporkannya ke pihak berwajib gitu. Tapi memang kalau memang uang 1 miliar rupiah ini apa ya, tidak ada, ini kan uang yang besar nih, kalau misalnya nggak ada apa ya bukti yang sah bahwa dia meminjam gitu kan kayak mau dilaporkan juga nggak bisa kan, hukum buktinya perdata apa ini yang kena gitu. Oke, ini ada videonya, Ca. Kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut ini. Pria kelahiran Jakarta 18 April 1986 ini mengawali karirnya di dunia musik sejak tahun 1999. Saat masih berusia 13 tahun, Reza mengikuti ajang pencarian bakat bernama Asia Bagus 1999. Reza merupakan penyanyi jebolan Asia Bagus dan satu angkatan dengan Rio Febrian. Meski sudah melewati perjalanan di sana, Reza Herlambang baru muncul di televisi pada tahun 2004. Debutnya dimulai lewat album perdana berjudul Diary of Life yang berhasil mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Suaranya yang merdu dengan paduan musik R&B membuat Reza Herlambang kerap dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Sepanjang karirnya sebagai penyanyi, Reza telah mengeluarkan 3 buah album. Selain menghasilkan album pribadi, Reza Herlambang juga kerap menciptakan lagu untuk penyanyi lain. Pada tahun 2014, Reza mencoba peruntungannya di bidang politik. Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju ke pemilihan calon legislatif DPR RI di daerah Jawa Barat 3. Meski gagal terpilih, Reza masih berkecimpung di dunia politik dan tetap menjadi anggota PKB. Reza Herlambang pun dikenal sebagai penyanyi era 2000-an dengan latar belakang keluarga kaya raya. Setelah lama tak terdengar, Reza sempat membuat pengakuan mengejutkan lantaran keluarganya mengalami masalah keuangan yang parah. Pada 2009, Reza mengaku bisnis orang tuanya yang bergerak di bidang pameran bangkrut. Pada tahun 2010, Reza mengatakan harus tinggal di rumah petak. Meski jauh dari kata nyaman, Reza sendiri saat itu mengaku perlahan beradaptasi dan kini mulai kembali bangkit. Namun, kini ia justru kembali diterpa masalah karena isu dugaan penipuan yang menyeretnya. Temannya bernama Kiki Kanu dan seorang wanita bernama Iva mengaku menjadi korban penipuan penyanyi tersebut. Mereka mengaku telah kehilangan uang ratusan juta rupiah karena bergabung dengan manajemen yang dikelola Reza Herlambang. Itu dia videonya. Waduh, tapi kira-kira Kiki Kanu bakalan melaporkan ini ke kepolisian nggak ya? Seharusnya ya dong. Tapi kalau dia ada bukti. Bener. Lagian kayak 1M, kenapa baru teringatnya sekarang gitu ya? Dari 2010 ya tadi. Iya, 2010 silam. Nah, tapi si Kiki, Reza Herlambang ini dia ngaku kalau memang betul ada, laporin aja. Dia nantang ya kan. Bayangkan coba kalau sebenarnya itu nggak ada. Entah ini sejenis marketing kah? Karena dua-duanya lagi redup. Karena kita memang nggak tahu ya, Ca, yang seperti ini metode marketing atau tidak. Ya nggak? Curiga kamu ya? Tapi ya di luar dari semua itu, ya kalau memang ada utang 1 miliar, jangankan 1 miliar, 100 juta. 5 juta, Cok. 5 juta aja. Itu harus ada kwitansinya loh. Kita beli apa ya? Beli Tupperware. Itu yang terlintas di otak aku. Beli Tupperware aja ada kwitansinya. Kenapa ini penyerahan uang 1 miliar rupiah? Gak ada bukti gitu ya kan? Even sama kawan loh, tapi dia ngakunya nggak dekat ya kan? Dia sama mamanya. Dia sama mamanya dekat, sama si Rezanya dia nggak dekat. Nah tapi kalau memang ngakunya udah, ya udahlah, nggak apa-apa, udah ikhlas gitu ya, ya udah. Mungkin dia nggak senangnya itu, Ca, yang tadi itu ya. Karena dia kayak keluar cerita sedih nih si Rezanya, mungkin itu kali ya. Tapi semoga apa ya, hubungan Reza dan Kiki ini kembali membaik lah seperti sedia kala, gimana saling membantu. Nah mungkin juga untuk Bang Reza kalau memang merasa apa ya, hal itu perlu dikembalikan atau ada yang perlu minta maaf. Dua hal mahal sekarang ini tuh terima kasih dan minta maaf. Benar. Padahal kalau kita pikir-pikir nih, Joy,
Kenapa kamu? Sama tolong. Tolong juga 3 berarti. Aku berpikir itu. Dia mikir ya Tribuners. Nah sama juga kalau kita kulik-kulik nih, tolong, terima kasih, minta maaf itulah yang menyelamatkan Eliezer, ya enggak sih? Benar. Ya kan, kayak hal simple, kayak hal yang sangat-sangat sepele loh, itu bisa menyelamatkan Eliezer. Dia eksekutor, tapi dia bisa paling rendah vonisnya dibanding yang tidak membunuh. Benar. Yang tidak menembak gitu ya. Nah jadi kayak, aduh, apa sih susahnya gitu? Susah aja. Susah ya? Susah itu susah, cuman lebih ke sini, tolong ungkapkan aja, jangan takut untuk kebenaran. Nah, tapi ya zaman sekarang itu susah, dipersulitkan sebenarnya dengan gengsi, kayak gengsi dengan apa ya? Dengan, orang lain, iya. intimidasi sana sini. Nah tapi kalau kita bahas dulu yang 3 tadi nih, tolong, terima kasih, maaf. Kira-kira dari Joy kalau kita tarik ke kasusnya Eliezer, apa itu hubungannya dengan 3 poin ini? Ku tes nih. Oke. Jadi kan tolong, terima kasih, maaf ini adalah 3 kunci untuk kita bisa hidup berbahagia dengan damai sentosa di muka bumi ini. Nah, kita melihat dari kasusnya Eliezer, yang pertama dia ini nggak takut untuk meminta maaf. Iya, benar. Meminta maaf kepada keluarga si Brigadir J. Bukan nggak takut, lebih nggak gengsi ya. Iya, Brigadir J. Terus dia berani gitu loh untuk mengungkapkan dia pasang badan untuk hal-hal seperti ini yang udah kita tahu. Ini dia masih muda, 24 tahun ya. 24 tahun, dia punya keluarga, dan dia ini pangkatnya rendah. Masih awal. Benar. Namanya masih muda juga. Benar. Kita nggak tahu kayak mana karir dia ke depan, tapi dengan nekat, dengan berani dia langsung, saya jadi justice collaborator, dia buka semuanya, dan alhasil kita bisa melihat keadilan di Indonesia ya, yang selama ini ya, selama kasus inilah digadang-gadang rip keadilan, rip justice, rip keadilan, rip justice. Bahkan kayak dari apa ya, bukan hanya dari kasus ini, kasus-kasus lain juga masyarakat itu sangat ini ya, sangat hopeless dengan keadilan di Indonesia ini. Nah jadi kayak semoga aja dengan kasus ini, dengan beraninya hakim, dengan beraninya Eliezer juga bisa membuka mata masyarakat nih untuk kembali percayalah sama keadilan di Indonesia. Benar. Bahwa masih ada keadilan di Indonesia. Benar. Gitu. Dan yang untuk misalnya ya, yang saat ini tertimpa kasus, enggak pun tertimpa kasus dalam dunia langsung vonis-vonis gitu, pidana, contoh dalam kehidupan bersosial, untuk enggak takut mengungkap kebenaran seperti itu. Mungkin kehidupan kita mungkin enggak tenang kalau kita enggak mengungkapkan kebenaran selama kita hidup. Untuk apa? Nah, itu tadi pentingnya juga terima kasih, maaf, dan tolong tadi ya. Balik-balik lagi kayak, apa sih susahnya minta maaf? Kalau memang kita ngerasa, ya aku ada salah nih, walaupun dikit, bilang maaf aja kenapa coba? Kok kita ingin, apa ya, ingin dibantu oleh orang lain, bilang tolong kenapa rupanya? Bener. Terus kok memang udah ditolong, bilang makasih kenapa rupanya? Itu nggak susah. Sulit. Itu nggak sulit. Sorry ya guys, ini kayaknya Ica maaf, namaste punten, terima kasih orang baik. Yang seperti itu memang tricky word untuk hidup itu, maaf, tolong, terima kasih. Kalau kita apa ya, kalau kita mengulik, bukan, kalau kita mengaplikasikannya ke kehidupan, kayak yaudah ada badang aja itu kita tuh Tribuners. Ya begitulah tips dari Lisha dan Joy ya mengenai masalah apa ya, kasus Barada Eliezer, dan juga kalau ditarik-tarik lagi bisa ke Kiki, Kanu dan Resa ini. Ya semoga apapun itu ya, semoga Kak Resa Herlambang bisa membaik kehidupannya. Dia lagi menjalankan bisnis masa sulit mungkin. Benar, bahkan dia nggak segan jualan pisang ijo. Dulu dia awalnya pakai masker katanya, biar nggak dia dikasihani, baru sekarang udah mulai berani. Dan Kak Kiki Kanu juga ya, apapun itu semoga cepat selesai, diperjelas lagi. Oke deh Tribuners, itu dia 3 berita utama kita. Yang pertama itu ada kasus pencurian sepeda motor ya di salah satu rumah.
Nah, lalu yang kedua ada seorang petani yang meninggal ditemukan dunia. tewas nih di sawah miliknya saat sedang menyemprot. Dan yang ketiga ini ada perseteruan antara Reza dan Kiki Kanu. Ya. Semoga 3 berita tadi dapat mengisi sore Tribuners dengan apik. Nah, tapi kalau mau lebih apik lagi, kita ada rekomendasi kopi nih. Nonton SSM sambil ngopi. Wih. Mantap sekali, surga dunia itu. Kepengen Apa nih ya. rekomendasinya nih, Joy? Ya, jadi aku punya rekomendasi untuk minum kopi itu, minumnya mereknya itu Awi Coffee. Ini kopi orang Medan. Lo nggak orang Medan kalau nggak minum Awi Coffee. Nah, jadi Awi Coffee ini Tribuners sangat aman di lambung karena terbukti nih Bang Tazli, bukti nyatanya yang setiap hari minum Awi Coffee, dan kita juga melihat ya, Iya. kita juga saksi nyata dari bukti nyata tersebut. Kalau Bang Tazli minum ini tuh apa Awi Coffee itu setiap hari karena katanya kopinya ini kopi Arabica Tribuners, jadi aman di lambung. Bener. Dan juga wangi sekali. Semerbak. Apalagi rasanya juga udah pasti enak nih. Apalagi pecinta kopi ya pasti tahu lah mana kopi yang enak. Nah, untuk Tribuners kalian juga, ini udah hari Kamis, sedikit lagi kita mau weekend. Dan juga ada libur ya, tanggal Benar, merah hari Isra Sabtu Miraj. itu libur. Nah, Berarti jadi libur kalau panjang. mau cari-cari rekomendasi jalan-jalan nih, kita ada tempat nih rekomendasi untuk Tribuners cari referensi jalan-jalan, ada di Tribuners Explore, ada di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube. Benar sekali. Gak hanya untuk jalan-jalan, tapi ada juga untuk nongkrong manja. Nongki cantik. Ada karena ada rekomendasi kafe Tribuners. Dan Benar juga untuk Tribuners kalian jangan lupa nih setiap hari untuk mencari informasi yang up to date ya, terpercaya, aktual. Itu kalian bisa cari di Tribun Medan. Kalau mau baca korannya boleh. Benar. Masih banyak dijual di jalan-jalanan ya. Atau juga kalau mau baca melalui apa nih portalnya tuh ada di www.medan.tribunnews.com. Atau kalau mau lebih simpelnya lagi, kita ada di sosial media. Ada di mana aja, Joy? Ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok, bahkan di snack video yang ada centang birunya. Oke, Tribuners, sekian dulu SSM kita kali ini. Aku Risha Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners. Selamat sore, Selamat Medan. sore, Medan.